Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Hai Niko. Hai Bang Moses. Aduh Nick, kita tuh kemarin tuh yang tentang mahasiswa baru tuh kayaknya happening banget ya. Hah? Parah gak sih? Langsung banyak yang nge-DM lu kali ya. Kayaknya Bang, banyak deh. boleh kenalan gak Bang? Ya. Ya, sayangnya dari narasumber kemarin ya hanya satu yang available. Nick, kita sekarang hari ini lagi di mana Nick? Kita di Markas Comika. Masih ya? Masih Dengan? dengan audio dibantu oleh Soundlit. Ya, dan kita juga sudah bekerja sama dengan Anchor App yang bisa digunakan untuk membuat dan mempublish podcast kamu. Siap, 100% free. Dan kamu bisa lakukan banyak hal mulai dari edit sampai nanti ngegabungin, ngasih transisi sampai bahkan publish ke platform-platform podcast. Oke, cukup itu openingnya. Lanjut, kita membawa dua kawan kita dari Sunter area. Yoi. Bang Kemas, Bang Deo. Halo. Halo Bang Moses, Bang Niko. Ih, gila ya. Gue sebelum mereka banyak nyokai ya. Jadi gue coba sebutin backgroundnya mereka, gue kenal mereka. Oh iya, Jadi gue boleh, kenal boleh. mereka cukup lama sebenarnya di kantor di Marunda City. Karena Marunda itu perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi. Ya kan, nyaris gak ada di map, ya kan. Bluebird belum ada ke sana, ya kan. Iya. Nah, dua kawan inilah menjadi teman gue dan kolega gue gitu loh. Dulu waktu di Marunda. Iya. Jadi pekerjaan mereka udah pasti kita di kantor yang multinational company. Bener gak sih multinational? Enggak lah ya. Domestik lah. Domestik masih tapi yang levelnya. big lah. Iya. Big company. Oh kita tuh gak multinasional, ketipu selama ini gue berarti. Kita nggak jualan produk-produk kayak multinational company gitu sih, MLM gitu nggak sih? Nggak ya, beda ya. Itu multi level marketing bro. Marketing dong, beda dong. Nah Bro Dewa dan Bro Kemas apa kabar nih? Baik. Baik ya. Kalau Sehat Mas ya? baik gue baik sih. Iya. Baik ya. Kalian berdua tuh duet maut sekarang loh. Biji kanan dan biji kiri kalau kita bilang. Iya gak? Iya gak? Tanpa mereka berdua, logistik tuh hampa anjay. Iya. Ibaratnya dari ujung A sampai ujung Z dari perusahaan itu mereka semua tahu. Bang. Yes, gue yakinkan itu. Iya. Tahu iya tapi kan gak punya kendali kan. Karena memang yang mengendalikan kan ada manajemen, Iya, ada betul. organisasi. Gue sapuin yo anjir. Lu. Tadi nyaris aja bahaya. Tapi tidak semua mendapatkan kesempatan seperti mereka. Iya, Gitu dan kan. gue Iya, ngeliat itu LinkedIn setuju. kemarin kan perusahaan lama kita perusahaan gue di Sunter itu kan yang lama nih, kan udah buat program MDP. Apa tuh? Management Development Program. Oke. Yoy. Karena kan gue ngeliat mereka salah satu dan salah dua mereka kan mengisi di acara tersebut kan. Iya. Untuk karyawan baru kan. Makanya motivasi gue untuk episode ini adalah bagaimana sih kalian bersikap atau enggak menjadi karyawan yang udah senior terhadap karyawan baru. Nah pertama nih Bro Kemas nih gue mau tanya nih. Lu kenapa sih bisa masuk kantor di Marunda itu Mas? Ceritanya awalnya gimana? Cerita Seleksi alam kah atau memang Tuhan sudah kamu masuk Marunda gitu? Enggak ya? iseng-iseng berhadiah sih Bang Ih sebenarnya Bang. sombong anjir. Sombong. Jadi Sombong. awalnya kan sebelum masuk yang kantor di Marunda kan awas kurang lebih 4 tahun itu kan kantornya di Cibitung Bang. Lah lu berarti pro hire dong harusnya. Harusnya pro hire. Tapi kenapa lu jadi MT? Jadi MT yang berpengalaman. Jadi kalau angkatan gua itu yang bener-bener 4 orang ya Bang ya. Hah? Itu cuman 1 yang fresh graduate, 3 yang termasuk gua itu yang Hah? berpengalaman. Tahun berapa lu boleh? Masih inget gak? Masuk tahun Gua berapa? masuk 2015. 15. Nah, Oke. Ya kurang lebih ya tahapannya sama lah kalau lu mau masuk gitu ya kantor di Marunda ya lu psikotes dulu gitu kan. Terus Wawancara lu, gak sih? ya interview ada Usernya? interview HR, interview user sampai interview manajemen ada gitu. Oke. Udah tiba-tiba offering selesai masuk Oh, Marunda. nilainya apa offeringnya oke ya? Good ya? Ya oke lah. Oke ya. Oke. Oke. Kalau lu yuk gimana yuk? Bisa masuk kantor di Marunda yuk? Kalau gue kan, ya sebenarnya kan gue memang jurusan pertamanya kan gak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Terus kedua gue memang langsung ngambil S2 tuh waktu itu Operation Supply Chain Management. Jadi sebenarnya Bang, apapun yang nerima gue pertama tuh yang gue ambil gitu. Jadi waktu itu Oke. gue inget gue ke perusahaan yang di Marunda sama ada satu perusahaan oil and gas gitulah gitu. Kalian guys. Di oil and gas tuh gue udah sampai interview ke regional manager Asia gitu. Tapi ternyata yang di Marunda ini yang manggil gue duluan gitu. Waktu Oke. itu gue juga interview di Marunda juga tanya, kamu tahu nggak perusahaan ini gitu? Gue bahkan nggak tahu apapun gitu. Gue bilang, oh saya nggak tahu mbak gitu. Yaudah, nanti hari pertama datang, terus akhirnya
ya langsung sama Bang Moses gitu. Sama tim Bang Moses sama Kemas. 2015 gue ternyata sama kayak dia. Tapi Sama. beda batch. Ya gue lebih dulu lah bang. Untung gue beda batch. Iya. Jadi kalian masuknya tuh sebenarnya dari job fair atau dari apa? Seingat kalian job fair atau lo langsung LinkedIn atau? Enggak sih, gue dari Job Street bang. Oh job Silina. Iya si Lina betul. Lina Terus si Lina masih sering ngirim ke email Gmail juga. Iya. Emang Lina tuh gak pernah pensiun men. Iya. Terus aja ya. Terus aja dia ngasih si Lina ya. Gue inget. Gue dari teman kita, Stefan. Oh yang dari resign Yang juga dari Sign, sekarang. betul. Dia waktu itu nanya, Le minta CV gitu ya, udah gue kasih ke dia yang daftarin gue bang. Oke. Jadi memang prosesnya nih Keh, Ya. yang mereka ini. Kalau lo sendiri gimana nih? Gue dulu sebelum masuk ke kantor yang sekarang, itu kan gue auditor di salah satu kantor akuntan. Dan gue ngerasa kayaknya kerjaan gue kayaknya udah gak seperti yang gue inginkan lah gitu. Kayak setiap pagi tuh rasanya berat sekali. Oh, nyari sama terus. Kayaknya resign gitu. Sampai akhirnya gue nyari. Dan kebetulan gue kenal sama orang yang memang kerja di kantor gue yang sekarang gitu. Terus dia bilang lagi buka business development dan memang waktu itu gue pengen belajar bisnis kan. Motivasinya. Nah, terus dan sebenarnya gue juga gak cuma satu, jadi ada beberapa. Cuman ya gak tahu kenapa kayaknya prosesnya lebih cepat. Kemudian yang lainnya gak berhubungan langsung sama bisnis. Ada yang finance, ada yang gini. Terus kayaknya gue udah cukup deh di finance. Gue akhirnya masuk ke bisnis, ya udah gue keterima deh di situ. Tahun? 2014. Oke. Dan kalau gua memang dari job fair di UI sih. Job fair nganggur 8 bulan, ngeplay ke semua perusahaan yang depannya A ini. Gak diterima semua kecuali yang di Sunter sama Marunda. Karena IPK-nya waktu itu di tahun 2012 masih 2,75. Minimum requirement-nya. Nyaris gitu bang, nyaris. Lu berapa? 277. Jadi gue masuk, jadi MT tahun 2012. Ya ketemu mereka ya pas 3 tahun kerja lah ya. Ketemu lu juga pas di awal-awal kita mulai bisnis strategik bla 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 ya. Jadi memang untuk para pendengar podcast Otak Masuk yang gak semuanya tuh IPK itu juga menjadi apa ya kalau dibilang ya priority pertama lah ya. Dia memang untuk ngebuka pintu aja. Ngebuka pintu di locker. Si Lina, si LinkedIn ya kan. Si siapapun itu yang ngebukanya dari IPK. Dan mungkin gua kalau ke next question ini adalah kalau untuk lo berdua nih Dewa sama Kemas, kan lo udah pernah ngadepin anak-anak MDP nih yang ada di kantor Sunter nih. Lo ngelihat mereka tuh karakternya nih ya, karakter rata-rata orangnya seperti apa sih kalau boleh tahu yuk? Ambisius sih gue ngeliatnya sih. Anjay, ambisiusnya kayak gimana nih bro? Jadi gini, kan kemarin juga pengalaman pertama kali gue training tuh bang. Gue memberikan training gitu ya. Memberikan training. Gue tuh expect pertanyaan mereka tuh adalah pertanyaan yang gue sampaikan gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi waktu gue ngajar, gue memberikan overview tentang si perusahaan kita. Jadi dia nanya, Kak sorry mau nanya, ini saya lagi buka annual report nih gitu. Kenapa perusahaan S tahun lalu rugi ya? Anjay. Lah anjing, lo anak bunuh tuh gimana gitu. Sorry. Itu harus kita sensor. Yang itu harus kita sensor. Oke lanjut Pak Dewa. Gue expect dia nanya, Kak tadi kan kakak nerangin tentang transportasi gitu ya. Iya. Ini ada apa aja nih, tapi dia nanya kenapa perusahaan S ini tahun lalu rugi gitu. Tapi mungkin karena beruntungnya posisi gue atau gue paham, akhirnya gue bisa jawab. Walaupun gue bilang ini sebenarnya bukan kapasitas gue untuk menjawab, tapi setahu gue ada penambahan di sini gitu yang kita nggak bisa gitu. Tapi maksud gue ngeliatnya mereka melakukan research tuh di luar yang kita bayangkan lah gitu. Tapi memang ujungnya mereka pengen di satu perusahaan tuh mereka jadi punya posisi kalau gue ngeliatnya gitu sih, ambisius. Ngincer satu posisi dengan lebih cepat gitu lah ya mungkin. Iya betul, karena mungkin ya gue tahu mereka seleksi dari beberapa ratus orang, sisa 16 orang ini akhirnya gue paham oh ternyata mereka memang orang-orang terpilih yang dari sisi pola pikirnya mungkin kritis gitu ya. Terus cara mereka bekerja juga mungkin gak seperti orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Itu angkatan berapa sih rata-rata masuk kuliahnya yuk? Mereka tuh paling muda lahir tahun 2000 bang, lo udah kuliah kan. Jadi ketika lo kuliah, mereka lahir. Bang, udah gak usah dibahas. Mas, lo walaupun mungkin di episode ini tayang lo udah ketemu mereka nih. Nah, lo berasumsi kan lo pernah ketemu anak-anak baru kan di luar yang MVP ini. Biasanya karakternya gimana Mas? Kalau boleh jujur ya. Ya ini jujur MDP, aja gak apa-apa. Kalau MDP besok, gue baru ngajar tuh nanti Jumat besok bang. Iya. Untuk MDP besok. Peduli amat lah. Cuman kalau gue lihat dari anak-anak baru ini ya seperti tadi Dio bilang, kalau gue lihat di CV-CV-nya mereka itu ya, data-datanya mereka tuh memang
mereka seneng tentang ini strategic planning bang. Oh mereka punya passion di jadi strategic passionnya planning ya? mereka kayaknya Oh sorry, sama strategic satu lagi, planning. IP-nya mereka itu di atas 3,8 semua. Iya. Serius? Berapa? Jadi IP mereka lebih besar daripada kacamata minus gue men. Anjir, IPK 3,8 bro. Dan yang Iya rata-rata segitu bang. Oke, yang oke. tertinggi 3,94 Jo. Iya. Tertinggi 3,94 IPK. IPK bang. Bukan lebar celana tuh. Enggak bang. Jadi IPK-nya apa gak ada apa-apanya bang, cuma Anjir. remahan doang itu bang. Anjir. Enggak, pertanyaan gue, lu bisa buka CV dari mana bang? Taruh Lo jangan meremehkan Kemas. Lo gitu ya? Lu Lo meremehkan Kemas. kalau dicek sekarang lo pernah ngambil berapa semester juga ketahuan sama Kemas. Kemas sebenarnya tau nomor rekening PLN lu men. Hati-hati, slip gaji bisa Hati-hati kalau masuk. misalnya. Terus Mas. Ya kalau gue bilang, makanya nanti ketika Jumat besok kan kebetulan gue makan materi ini bang, materi tentang strategic planning, PDCA sama Kaizen bang. Oh. Jadi sebenarnya materi cukup berat, tapi kalau melihat dari passionnya mereka kayaknya harusnya cocok sih. Jadi mungkin di sana akan Wow. lebih banyak Betul, diskusi betul. sih menurut Wow, gue, wow, brainstorming gitu. Ya jadi mungkin kalau gua dulu sedikit ya nih kayak mungkin Ya. nanti lo kan lu masih di sana kan gua udah nggak di sana nih. Ya. Memang kalau gua juga hire anak-anak baru ya angkatan 2000, 2001 atau 2002 yang masuk kuliahnya gitu. Yang bukan 2000-nya lahir ya, tahun 2000-nya lahir ya mereka. Ya. Ya. Memang kalau kita ngomongin data dan analisa mereka lebih well known lah. Knowledge-nya lebih banyak. Ya. Tapi memang terkadang coba lo tes bahasa Excel-nya mereka Mas. Siapa tahu Excel-nya nggak sama kemampuannya. Tapi mungkin kampus-kampus sekarang juga ada well known lah about Excel. Tapi yang gue menjadi tantangan gue terhadap anak baru adalah durability-nya terhadap tekanan pekerjaan. Karena ketika lo punya ekspektasi yang atau enggak ambisius banget nih, yang harus kita tes terhadap seorang karyawan termasuk diri kita sendiri ya, adalah bagaimana menghadapi tantangan. Bukan kita mengetahui kerugian perusahaan sebenarnya, tapi dari kerugian itu kalau gue jadi Deo ya, itu bukan urusan lo, tapi menurut lo gimana perusahaan ini bisa untung. Nah itu jadi kan pola pikir yang berbeda tuh, ya kan? Karena kita sebenarnya dengan pengalaman 5 tahun lebih di sebuah perusahaan yang besar gitu ya, yang menjadi topik bulanan itu adalah menghadapi tantangan. Betul. Ya kan, karena kalau ngomongin planning, kita ngomongin tadi Kaizen, kadang memang menulisnya cukup lebih mudah dibandingkan mengeksekusinya. Kalau gua ya pribadi ya, mungkin kalau lo Nick, lo udah ketemu anak-anak MDP atau enggak, lo pernah ketemu anak baru enggak? Di luar MDP lah misalnya. Belum, teman gue ada beberapa tim yang memang datangnya dari MT kan. Oke. Jadi baik lagi sebenarnya setelah gue menjalani gitu ya, gue mendevelop mereka juga update kerjaan ke gue. Buat gue sekarang udah gak pernah lihat, itu kan baik lagi yang namanya IPK kan cuma saringan awal gitu kan. Jadi sekarang gue ngeliat anak zaman sekarang itu sebenarnya mereka lebih kreatif, tapi tetap masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan. Itu udah gak bisa. Jadi memang ada satu karakteristik mau dari zaman boomers terus Gen X sampai sekarang tuh ya udah nggak akan pernah berubah gitu. Yang berubah adalah mereka lebih paham digital aja gitu. Googling bisa lebih cepat gitu kan, lebih bisa nyari informasi lebih banyak lah gitu. Cuman kalau dikasih kayak tantangan menurut gue mah sama aja. Pasti ada orang yang lebih bisa teknis, ada orang yang lebih bisa koordinasi, ada orang yang lebih bisa komunikasi. Jadi itu menurut gue sama aja. Nah tinggal sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita untuk nge-develop mereka. Nah mereka juga mau gak sih di-develop sama kita gitu. Benar. Ya tapi itu tergantung orang ya. Makanya balik lagi nih, ini nyambung sama pembahasan kita episode sebelumnya gitu loh. Salah satu karakter yang dibentuk pada saat kerja adalah apa sih yang lo lakukan pada saat lo kuliah gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kan gue juga ini ya waktu gue kuliah ini jadi bilang sedikit nih episode sebelumnya nih. Gue daftar ke kepanitiaan, lu pasti ditanya, lu waktu SMA pernah ngerjain apa? Menurut gue kan gak relevan ya, emang lu perlu tahu apa yang gue kerjain pada saat gue SMA. Kan nyontek kan, lu SMA nyontek kan? Gini-gini gue gak sering bilang ini. Gue dulu pernah bangga, waktu SMA gue pernah ngerjain 10 kepanitiaan dalam setahun. 10? Jadi lu ada 10 kepanitiaan acara dalam setahun? Dalam setahun. Wow. Banyak lah itu. Saking gue seneng ya, gak belajar dan bermain gitu loh. Tapi ya ada positifnya lah gitu. Dan dari panitia-panitia lu dapat contekan-contekan itu? Dia masih ya, padahal dia yang nyontek loh. Dia yang nyontek loh. Lu jangan anggap Ignatius itu nama yang suci kawan-kawan. Jangan. Jadi kalau kita flashback lagi lah dari saat kita sekarang kerja ya. Ini gue belajar juga dari orang.
kita hari ini sama kita waktu SMA jauh beda nggak? Jauh. Tapi pola pikir ataupun misalnya kayak mentalitas lo kurang lebih sama nggak? Hampir sama sih. Betul. Kurang lebih sama kan? Iya. Yang berubah kan kemampuan teknis, kemampuan pengalaman gitu aja kan. Tapi kan secara kayak personality lo nggak jauh berbeda gitu. Makanya menurut gue penting apa yang lo lakukan mulai dari lo SMP, SMA, kuliah itu penting gitu. Membentuk karakter lo gitu. Nah ini gue mau coba bridging dari karakter ke bagaimana, tadi kan kita ngomongin tantangan nih, yuk Mas gue mau nanya lah, sekarang kalian kan udah punya atasan masing-masing. Karakter atasan tadi kan sama kita juga ada plus minus lah. Ya. Sebenarnya saling melengkapi kan, namanya juga organisasi kan. Nah kalau menurut lo yuk, apa sih tantangan lo ketika menghadapi seorang atasan? Misalnya menghadapinya, contoh konkretnya misalnya terhadap permasalahan kenaikan bahan bakar lah. Atasan lo misalnya punya target atau bagaimana, gimana lo sebagai anak buah menyingkapi itu? Karena penting buat karyawan baru untuk menghandle lah stress level seperti ini kan. Nah menurut lu gimana yuk? Mungkin gue awalnya gini sih bang, gue pernah sama Bang Moses gitu ya, pernah sama ada Pak 1, Pak 2, Pak 3 gitu ya. Ya yang gue tangkap adalah setiap orang tuh punya leadership beda-beda gitu. Bijak. Tapi memang ya fungsi mereka adalah sebagai leader gitu. Terkadang ada leader yang lo tanpa harus ngasih tahu A, dia akan memberitahu lo tuh A bang gitu. Tapi ada juga mungkin leader yang entah dia men-challenge kita atau misalnya dia juga bahkan mungkin belum aware gitu. Akhirnya dia nanya A tuh apa gitu. Ya. Nah jadi kalau menurut gue ya buat anak baru nanti bisa dapat atasan yang awalnya buat kalian tuh mungkin gak merasa nyaman gitu ya. Jangan langsung nyerah lah. Iya jangan langsung nyerah atau bahkan paling parahnya jangan langsung baper atau berontak gitu. Karena leadership orang tuh beda-beda. Jadi harusnya kalian kalau memang misalnya seambisius itu dan pengen punya karir yang bagus gitu ya. Ya quote and quote politik itu juga penting kan. Dikasih satu kunci. Udah mulai Jadi kan kayak lo harus mungkin lo menyesuaikan dulu. Terus sampai akhirnya lo tahu frekuensi beliau itu seperti apa, ritme seperti apa ya. Lo mainkan di situ bang gitu. Karena gue ya ke Bang Moses gue beda cara memperlakukannya sebagai leader gitu ya. Setelahnya Bang Moses juga berbeda sampai yang sekarang pun juga berbeda gitu. Ya iyalah berbeda. Dia pernah jemput gue di kamar gue tidur jam 5:30 pagi. Bang Moses kita harus ke Condet sekarang, kita dipanggil direksi. Anjir yuk, ini di kamar gue yuk. Ini 30 SPKI, lo jemput gue pagi-pagi. Udah kayak film PKI tuh lu. Ini bukan PKI lah. Enggak ya? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Jenderal, hari ini kita harus melapor ke markas besar. Jadi cerita itu kita harusnya ada meeting jam 8 di Marunda. Tiba-tiba bos kita tuh jam 5-an tuh WA nih gitu. Ganti ya Moses Deo ke Condet gitu. Kan gue udah bangun kan lah. Ini kan kalau kesana butuh waktu nih. Akhirnya yaudah gue mandi segala macam gue ke rumahnya. Jadi rumahnya tuh masih gelap nih. Rumahnya Bang Moses masih gelap. Gue kayak lebih baik gue dimarahin warga atau dimarahin Pak ini ya gitu. Ya gue tau-tau keluar nyokapnya gitu. Iya kenapa mas? Bang Mosesnya masih tidur ke atas gue. Jadi gue kayak bangunin orang masih tidur. Bang ayo ke kantor. Hah? Gimana deh? Ke kantor bang. Anjir. Ini jam berapa lu serius? Udah bang lu mandi cepetan gitu ya. Udah akhirnya baru kita berangkat. Tapi untungnya makanya maksud gue untuk anak-anak baru. Kadang kalau kalian punya leader atau punya tim yang klop banget nih. Klik banget dapet nih ya. Lu ketika keadaan apapun dan tantangan apapun. Lu bisa nyelesainnya tepat waktu gitu loh Nek. Chemistry. Chemistry-nya dapet. Tapi memang gak semuanya bisa lo dapet seperti itu. Keadaannya tuh kadang-kadang. Ketika ada kemas, keadaan kita juga berubah. Iya. Kayak Mas, kalau dari lo Mas, tantangan lo, karena kan lo atasan lo nih lebih banyak nih, karena Kemas kan pekerjaannya kan di strategik kan. Betul. Mau gue bakar rasanya. Strategik. Kayak gimana Mas, lo menghadapi orang yang lebih banyak, karena kan banyak yang minta juga ke lo kan, gimana Mas? Ya kalau gue ya bang, sebelum yang kantor Marunda kan gue udah pernah pengalaman di kantor Cibitung nih. Dan atasan gue kan ada termasuk yang Japanese gitu ya. Nah jadi memang secara... Ibu-ibu Jepang? Enggak. Bisa? Bapak-bapak, cuman secara karakteristik kan ketika kita awal-awal masuk nih. Kebetulan habis fresh graduate, terus gue masuk ke perusahaan yang di kantor Cibitung itu. Ya gue harus ningkatin knowledge dulu bang sebenarnya kalau gue sebagai karyawan baru ya. Karena kalau gue taunya ilmu di kuliah, kemudian terus ternyata gue masuk ke dunia kerja tetapi gue masih membawa idealisme gue sebagai mahasiswa itu agak susah nanti berkembangnya. Tetapi ketika kita mulai deh tuh lu kembangin deh nama-nama knowledge, namanya pengetahuan, skill segala macam lu kembangin. Jika misalkan passion lu di perusahaan tersebut gitu ya bang ya. Ya silakan lanjutkan career path Anda, tapi ketika lu mau mencoba dunia lain gitu ya. Nah, di saat itulah ketika lu masih muda harus mencoba
Gitu sih Bang. Kalau Berarti sekarang ini masih passion lo dong? Yang sekarang ini? masih Bang. Masih dong, masih. luar biasa. Untuk HRD Sunter, Maruda yang mendengarkan masih passion. Tapi kan udah gak muda. Iya, itu, karena itu Bang. Lanjut Mas, kalau lo atasan nih, atasan lo kan cukup banyak sebenarnya kalau kita bilang kalau ngomongin strategi kan. Gimana cara menghandle bapak-bapak yang berbagai macam karakter? Tergantung tips lo. Kalau tips gue ya masing-masing orangnya beda Bang. Jadi kan ada tipikal yang data banget gitu misalnya. Data banget atau tipikal yang memang dia nyari gue ketika butuh. Nah, berarti kan harus cewek nih. Terus jadi gue harus men-treatnya beda Bang. Jadi si A, Bapak A harus seperti ini, Bapak B harus seperti ini, Bapak C harus seperti ini. Jadi ini Bapak A ini kayaknya berkesan banget buat lo ya. Jadi literally A kan? Literally. Jadi memang walaupun dengan pressure segala macam tetap kita harus mengeluarkan poker face lah Bang istilahnya. Oh lo punya poker face jadi juga ya? walaupun kita capek gitu kan, tapi kalau kita hadapi atasan tetap harus pakai poker face Bang. Jadi ya ibaratnya udah seperti tadi Bang Dio bilang lah, itu ada politikalnya seperti itu Bang. Oh jadi lo ibaratnya tidak langsung harafiah ketika, gue gak setuju nih sama lo kayak gitu. Betul. Gitu ya. Gila Nick bijak banget ya, parah Nick. Nanti kalau udah masuk ke middle level udah pasti akan melakukan hal seperti itulah. Lo gimana bro dengan karakteristik atasan? Tadi gue kebayang si Kemas kalau udah jadi middle management kayak dia kayaknya punya dendam yang akan dia luapkan. Kalau gue mungkin gini, jadi yang namanya leader itu adalah orang yang bisa memimpin orang tanpa dia harus mengetahui pengetahuan teknis. Ya. Jadi maksudnya gimana? Kita sebagai baik itu misalnya analis ataupun manajer yang muda, gak bisa expect atasan kita itu memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Iya itu benar. Justru terbalik, mereka akan minta kita untuk mencari jawaban kita sendiri gitu kan. Jadi tetap mindsetnya adalah kita yang mesti coba cari apa ini kira-kira penyelesaiannya. Nah mereka sebenarnya punya jawabannya Bang. Tapi sebagai seorang leader, ini gue kasih tips juga nih ke anak-anak yang muda. Bukan berarti mereka nggak tahu, mereka tuh tahu sebenarnya jawabannya apa. Cuman mereka nggak mau manjain kita gitu loh. Jadi coba deh lu pikir sendiri. Malah mungkin jawaban kita malah lebih bagus gitu kan. Tapi ada saatnya juga kita mesti ngupdate. Jadi mereka akan ngasih masukan. Nah jadi malah agak kecenderungannya Bang. Sekarang gue agak ngerasa nih ya. Beberapa orang generasi-generasi yang baru ini. Mereka kalau nggak tahu pasti nanya ke kita gitu loh. Iya. Nggak ada salahnya. Jadi memang dalam fase kita kan memang kita istilahnya mentoring kan, kasih tahu gitu. Tapi ya satu titik ya lu mulai mesti bisa mandiri. Nah itu yang pasti diharapkan oleh leader-leader di atas kita kan. Ketika kita ada masalah, kita punya nggak solusi? Mesti punya. Apapun bentuknya, apapun sesusah apapun, mesti punya gitu loh. Opsi lah ya, setidaknya opsi. Kita gitu. kasih dia opsi, jangan kasih pertanyaan, saya mesti ngapain ya Pak? Itu berarti. Buat apa digaji? Kasarnya gitu. kalau gua. Tapi gue juga mau menggarisbawahi karena gua, Niko, Deo sama Kemas juga pernah di level MT atau sekarang bahasanya MVP lah. Kita ngerintis, setahun belajar, setahun lagi mulai karir awal ya kan. Terus sekarang udah misalnya udah di atas supervisor atau senior supervisor, udah jadi manajer juga. Itu proses dan kadang tuh ketika kita dari awal ya dari nol, apa yang kita rasakan tidak enak dari atasan atau dari organisasi tidak akan kita lakukan ke bawah. Biasanya ya, biasanya. Karena kita udah tahu nih, oh negatifnya ini. Gue harus kasih yang positifnya aja, biasanya kan gitu. Tapi untuk teman-teman yang berproses, dimanapun kalian berada, mau MT lah, MDP lah, karyawan baru biasa lah, karyawan pro hire biasa lah. Kadang tuh butuh waktu beradaptasi untuk diri lo sendiri, sama untuk organisasi kalau menurut gue. Karena kalau yang tadi dibilang sama Deo, Kemas sama Niko, itu kan rata-rata udah technical proses. Betul. Terhadap atasan. Tapi kalau diri lo merasa, gue anak sultan, ngapain gue harus beradaptasi? Lo resign aja anjing, ngapain lo di sini gitu, kasaran gue ya. Kalau lo gak mau beradaptasi dengan organisasi dan kantor lo, ya lo gak usah kerja di kantor orang gitu loh. Lo buka usaha sendiri aja gitu. Tapi sorry Bang, kadang-kadang tuh sulitnya gini, ada orang mungkin gak nyadar kehadiran dia itu yang seperti itu gitu ya. Sebenarnya memperlambat organisasi gitu. Iya sih. Ada juga orang kayak gitu ya, kayak misalnya gue gak perlu deh gitu. Lo mau sekeras apapun kerja gitu, gue ya seperti gue aja gitu. Kadang-kadang seperti itu tuh sulitnya. Dinamikanya lah menurut gue. Memang itu tugas HRD ya. Gak lah. Itu tugas seorang leader untuk menggiring sebuah timnya itu bisa lebih efektif sebenarnya. Jadi
nggak semuanya harus dilempar ke HR. Dan sorry for the last question mungkin ya. Untuk mungkin nanti kita ngegilir juga nih. Ketika kalau episode sebelumnya kita ngomongin pesan untuk mahasiswa baru. Ya. Nah, untuk karyawan baru nih dan karyawati baru lah. Yoi. Kan nggak semuanya laki dong sekarang dong. Untuk karyawan dan karyawati. Mungkin dari Kemas ada pesan-pesan gak Mas? Lo andai lo kita latihan nih lo hari Jumat ketemu MDP. Pasti kan terakhir-terakhir lo harus kasih tips and trick kan? Iya. Apa coba? Mungkin tadi di awal sudah dikit lah. Ya dikit. Kalau gue bilang yang tadi benar. Tingkatin dulu kemampuan lo gitu. Jadi dan yang kedua pastikan perusahaan yang Anda sedang masuki saat ini passion Anda. Itu tapi gini loh, sorry Mas. Lo ngomongin passion. Menurut lo tuh passion tuh apa sih? Gini, passion itu adalah ketika lo mengerjakan lo bahagia gitu. Citayam. Sulit banget anjir. Passion itu kan Citayam passion. Gini loh. Passion. Thank you Nick, thank you bercandaan gue Nick. Dia bahasanya harus disapuin tau gak lo? Enggak, kalau dia ngomongin sesuatu hal itu passion adalah lo bahagia. Berarti gue berasumsi ya Mas ya. Lo 7 tahun berkarir lo bahagia terus gitu loh. Alhamdulillah kan. Oh pinter sekali, poker face-nya anjir. Lanjut yuk, lo aja yuk. Kalau gue sih nikmatin prosesnya bang. Ini masih lebih make sense dari yang tadi. Siapa tahu itu passion lo. Siapa tahu. Iya, tapi pun kalau misalnya tidak gitu ya. Gak ada salahnya kalau misalnya mencari tantangan yang baru iya, mencari cara yang baru iya, mencari bahkan sampai pada akhirnya mencari tempat yang baru juga gak masalah gitu. Betul. Tapi menurut gue kemarin waktu gue habis training gue juga ngomong yang penting nikmatin aja prosesnya gitu. Ya gue juga diajarin sama leader-leader gue sebelumnya worst case-nya apa dipecat gitu kan ya. Tapi setidaknya kita masih melakukan sesuatu tuh yang dalam koridor yang masih wajar lah gitu. Kayak Niko bilang tadi lo kalau ditanya atasan A, pertanyaannya lo kasih opsi A atau B gitu. Nah ketika A atau B itu belum juga diterima sama atasan lo jangan apa ya, jangan berkecil hati gitu. Jangan baper. Betul, bener kata Niko tadi, siapa tahu dia udah tahu jawabannya, tapi dia lagi mendevelop lo gitu. Cuma kadang-kadang cara leader mendevelop kita tuh nggak selalu Tepat sesuai atau senyamannya kita gitu. Jadi menurut gue nikmatin aja prosesnya. Lo Nik? Bijak sekali ya bapak ini. Enggak deh, emang takut didengerin HRD aja sama atasan. Gue yakin lah ini terus. Kalau dari gue untuk karyawan baru, ya nambahin ya. Jadi mungkin gue nggak akan mengulang tentang apa passion gitu ya. Lu akan lebih mudah bekerja kalau lu menguasai apa yang lu kerjakan. Menguasai bukan maksudnya itu ahli, tapi kayak misalnya nih lu dapat kerjaan tentang mengelola people gitu lah ya di bagian HR. Ya lu pelajarin sampai dalamnya gitu loh. Emang people tuh gimana sih orangnya? Emang kalau di kantor kita tuh gimana sih cara penggajiannya atau cara evaluasinya? Best practice-nya seperti apa sih? Ketika lu udah tahu semua hal, banyak hal gitu, akan lebih mudah ketika ada tantangan gitu. Karena lu udah punya angle yang berbeda gitu. Jadi gue gak bisa bilang jangan ya, karena itu pilihan masing-masing. Ada orang mungkin yang datang ke kantor, duduk, dapat arahan gue kerjain gitu kan. Tapi ada juga gue pengennya sih orang-orang ini belajar lah, apa sih sebenarnya yang gue kerjain? Perusahaan gue ini tentang apa sih? Kira-kira kalau di luar yang bagus tuh seperti apa sih gitu. Jadi wawasannya dibuka gitu. Tapi memang itu ideal ya. Baik lagi kalau bukan karena passion sih mungkin agak susah gitu kan. Kalau dia cuman ngincer gaji ya susah juga gitu. Cuman ya moga-moga kita semua ya baik gua, Moses, Kemas atau Deo di hari posisi sekarang pun mengerjakan memang sesuai yang dengan isi hatinya lah, kata hatinya lah gitu. Gue gak bilang passion ya, gue bilang kata hati ya. Bijak lagi. Karena kalau ngomong kata hati itu ada hubungannya sama pendidikan anak nih. Kalau gue ya berandai-andai lah, misalnya gue lagi di depan karyawan baru, terutama misalnya di daerah Sunter ya. Misalnya, gue akan bilang 3 hal. 1, etika. Etika lo di kantor dari karyawan baru tuh menurut gue adalah segalanya. Karena etika itu akan mempengaruhi karakter lo di depan atasan dan seletingan lo. Ya itu karakter etika itu. Kenapa ngomongin etika? Karena ini ada berbeda dari mahasiswa atau mahasiswi ke pekerjaan jadi karyawan. Etika-etikanya tuh ada yang kadang-kadang kalau kita dapat anak baru yang so asik tapi gak bisa kerja juga percuma. Mendingan lo etikanya lo ya biasa-biasa aja. Lo misalnya punya semangat untuk belajar dan lo berani mencoba. Itu menurut gue etika yang paling ideal banget gitu loh. Dan mungkin yang kedua menurut gue di perusahaan itu yang paling penting komunikasi. Betul. Mau itu lo ke atasan, ke lettingan lo, atau ke bawahan lo nanti ya ketika lo mimpin. Komunikasi itu segalanya. Makanya kan ilmu komunikasi harusnya diterima ya Mas ya.
Sayangnya lo ke industri sih jadi begini nih. Yang terakhir ketika lo etika dan komunikasi lo udah benar, chemistry baru lo dapet. Nah ketika chemistry udah dapet, nah tadilah omongan kosong terkait passion, bahagia. Nah itu lo dapet ya ketika chemistry. Karena kayak kita berempat menurut gue chemistry-nya udah oke banget. Tapi kalau misalnya kita ajak, ada aja misalnya satu atasan kita di sini, belum tentu lo chemistry-nya dapet. Iya dong. Iya betul. Itu pemutus rantai bang. Oh iya, dan chemistry itu menurut gue nanti untuk anak-anak baru yang mendengarkan ini, penjawabannya bisa beda-beda. Dan gak semua yang lo dapat di kantor, wah gue akan bersamanya nih akan temenan sama Deo sama Kemas. Enggak juga, karena ada people yang datang dan pergi kan. Iya. Nah, jadi lo harus jangan baper dan lo berkomunikasi yang baik, beretika yang baik, chemistry-nya baik, even lo gak di kantor yang itu juga, lo masih bisa menjalin networking yang baik. Betul. Itu sih pesan dari gue. Thank you kawan-kawan, Bang Deo, Bang Kemas. Sama-sama. Sama-sama Bang Moses. Thank you ya 2 episode Bang ini Niko. bisa ngobrol-ngobrol. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Sore, Pasti bisa. sore.